Iya, pembelajaran pendidikan Pancasila kemarin kita telah mempelajari norma dan Pancasila. Betul sekali Mas Fandi. Norma itu adalah aturan dan Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara kita yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia kita ini adalah negara yang sangat besar, negara yang sangat kuat, dan negara yang beraneka ragam. Ada suku, ada budaya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bab 3, membangun jati diri dan kebinekaan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bab 3, yaitu membangun jati diri dalam kebinekaan dengan topik keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Dengan tujuan pembelajaran, silakan dibaca anak-anakku. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah, coba Mas Faris dibaca, Mas Faris. Dengan memperhatikan video serta dapat menganalisis keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Iya, tujuan yang pertama yaitu dengan memperhatikan video, peserta didik dapat menganalisis keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Untuk tujuan yang nomor 2, Mbak Alia, silakan. Mbak Alia. Dengan berdiskusi tentang materi Yang keras ya. keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya, peserta didik mampu menemukan berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan benar. Iya. Tujuan nomor 2 yaitu dengan berdiskusi tentang materi keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Peserta didik mampu menemukan berbagai keberagaman budaya yang ada di Indonesia dengan benar. Selanjutnya, tujuan yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, Mas Fano. Dengan berdiskusi kelompok tentang mengenai keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya, peserta didik bisa menjadikan hasil diskusi kelompok. Iya, nomor 3, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan berdiskusi kelompok tentang materi keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Peserta didik bisa menyajikan hasil diskusi dengan karena pada pembelajaran kali ini kalian menayangkan sebuah video pembelajaran. Sebelum kalian menonton video pembelajaran ini, Bu Nikmah minta untuk mencatat, menulis apa-apa yang kalian temukan dalam video tersebut. Paham nggak? Paham nggak? Bukunya dibuka. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenal beberapa suku yang ada di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada 2010 lalu ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Wah, banyak sekali ya adik-adik, masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan unik. Meskipun demikian, ragam suku tersebut mempercayai Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar. Di Indonesia, suku bangsa memiliki populasi paling banyak adalah suku Jawa. Nah, selanjutnya, yuk kita kenali 15 suku bangsa yang ada di Indonesia. Pertama, kita akan mengenal macam suku di Pulau Jawa.
Macam suku di Indonesia yang pertama adalah suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar yang ada di Indonesia, yang mana berasal dari kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Orang Jawa begitu terkenal dengan aksen mendongnya saat berbicara, dan hal tersebut sulit untuk dihilangkan karena merupakan bawaan genetik. Kedua ada suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, suku Sunda juga dikenal sebagai suku terbesar kedua yang ada di Indonesia setelah suku Jawa. Suku Sunda juga dikenal dengan alat musik yang dimilikinya yang dikenal dengan nama angklung. Selanjutnya ada suku Betawi. Macam suku di Indonesia berikutnya adalah suku Betawi. Betawi adalah salah satu suku yang berada di kawasan DKI Jakarta. Selain daripada suku Sunda dan juga Jawa, suku Betawi dikenal dengan model-modelnya yang sangat populer. Keempat ada suku Madura. Suku Madura dikenal sebagai macam-macam suku di Indonesia yang menghuni kawasan Jawa Timur. Namun selain suku Madura, ada pula suku lainnya seperti suku Osing ataupun Tengger. Untuk suku Madura ini sendiri dikenal sebagai etnis yang memiliki populasi cukup besar. Nah, selanjutnya kita mengenal macam suku di Pulau Kalimantan, yaitu suku Banjar. Banjar adalah salah satu suku yang berada di kawasan Provinsi Kalimantan Selatan. Suku Banjar dikenal dengan jumlah penduduknya yang mencapai angka 4,1 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta jiwa yang tinggal di kawasan Kalimantan Selatan, sedangkan sisa lainnya berada di perantauan. Selanjutnya ada suku Dayak. Suku Dayak adalah salah satu macam suku yang berasal dari Kalimantan. Namun, selain suku Dayak, Kalimantan Barat juga dikenal dengan beragam jenis suku bangsa lainnya. Sementara itu, untuk suku Dayak dikenal sebagai suku bangsa yang berasal dari pedalaman Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Suku Dayak juga dikenal sebagai suku dengan warisan magis yang kuat. Beragam ilmu spiritual menjadi ciri khas dari adat kebiasaan suku tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam suku di Pulau Sumatera. Pertama, suku Minangkabau. Suku Minangkabau adalah suku yang tinggal di kawasan Provinsi Sumatera Barat. Suku Minangkabau sering pula disebut sebagai suku Minang, yang mana memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Selanjutnya ada suku Melayu. Suku Melayu dikenal sebagai salah satu suku yang berada di kawasan Provinsi Bangka Belitung, selain daripada suku-suku lainnya. Sementara itu, suku Melayu memiliki nama yang berasal dari Kerajaan Malaya, yang mana kerajaan tersebut dikenal sebagai salah satu kerajaan di kawasan tersebut, lebih tepatnya sekitar Sungai Batanghari. Berikutnya ada suku Batak. Suku Batak adalah macam suku yang berasal dari kawasan Sumatera Utara. Beberapa suku bangsa yang termasuk atau dikategorikan sebagai Batak adalah Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola, serta Batak Mandailing. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam suku di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi, kita mengenal suku Makassar. Suku Makassar dikenal sebagai etnis Melayu yang berada di kawasan pesisir selatan dari Pulau Sulawesi. Karena itulah lidah dari orang Makassar seringkali menyebutnya dengan kata Makassar, yang berarti bahwa mereka memiliki sifat terbuka. Suku Bugis. Suku Bugis adalah macam suku yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, di kawasan tersebut juga terdapat beberapa suku lainnya, seperti halnya suku Toraja, suku Mandar, suku Sadan, dan suku Makassar. Suku Bugis dikenal sebagai golongan dari suku Melayu Ditero, yang mana suku tersebut masuk ke Nusantara setelah terjadinya proses dari gelombang migrasi pertama yang terjadi di daratan Asia atau tepatnya di kawasan Yunan. Nah, itu tadi beberapa suku besar yang ada di Indonesia ya adik-adik. Masih banyak sekali suku bangsa di Indonesia ini. Dengan begitu, beragamnya bangsa Indonesia yang disematkan dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walau berbeda kita tetap satu juga, yaitu bangsa Indonesia.
Jawa adalah penduduknya paling banyak. Suku Jawa adalah penduduk yang paling banyak. Apalagi yang kalian temukan? Ya, Mbak Iza? Jawa terdiri dari Jawa Tengah. Suku Jawa terdiri dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ayo, siapa lagi? Suku Indonesia kurang lebih 1.330. Iya, suku di Indonesia kurang lebih 1.430 jiwa. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Apa yang kalian temukan dalam video tadi? Ya, nggak ada lagi. Apa Mas Rado? Indonesia memiliki banyak pulau. Indonesia memiliki banyak pulau. Apa lagi? Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Ada lagi yang kalian temukan? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Alat musik suku Sunda adalah angklung. Alat musik suku Sunda adalah angklung. Ada lagi nih? Ya, Mbak Tika. Suku Madura di Jawa Timur. Ada yang lain lagi? Suku Betawi di Jakarta. Suku Betawi di Jakarta. Ya, yang lain? Suku Sunda terbesar kedua. Suku Sunda terbesar kedua. Ya, Mbak Siva? Apa Mbak Siva? Suku Sunda Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Ada lagi? Suku Banjar di Kalimantan. Majuna? Suku Banjar di Kalimantan. Suku Banjar di Kalimantan. Ada lagi? Ada lagi nggak? Nah, sekarang Bu Nima mau tanya lagi kalau sudah tidak ada. Indonesia ini kan memiliki keberagaman yang sangat banyak nih. Jika keberagaman itu kita tidak hargai, kira-kira apa yang terjadi ya? Akan terpecah belah. Akan terpecah belah. Ada lagi? Akan terjadi perang. Akan terjadi perang. Ada lagi? Ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Apa dampak jika kita tidak menghargai berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia? Yuk. Kita akan tadi apa? Kita akan terpecah belah. Ada lagi? Kita akan terjadi perang. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ya, Mas Mama? Akan terjadi tempur. Akan terjadi tempur. Oke, ayo siapa lagi? Ayo Mas Rado. Iya, jika kita tidak menghargai berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia, benar kata Mbak Amel tadi, kita akan terpecah belah karena tidak saling menghargai. Ya. Untuk selanjutnya, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini, untuk lebih mendalami lagi, kalian akan Bu Nima bagi dalam 3 kelompok. Karena kita mempelajari tentang berbagai keberagaman di Indonesia, ketiga kelompok tadi akan Bu Nima beri nama adat, suku, dan budaya. Kelompok 1 adalah kelompoknya Mas Fandi. Saya Bu Nima beri nama kelompok suku. Ya. Kelompok 2 Bu Nima beri nama kelompok budaya. Dan kelompok 3 kelompoknya Mbak Deza, Bu Nima beri nama kelompok adat.
Yuk kalian diskusikan ya. Kakekku, ayo. Tulis nama kelompoknya. Ini kelompok apa? Ya ditulis di situ kelompoknya. Mas Fandi tulis kelompoknya di sini. Gak aneh, ditulis kelompoknya di sini. Kelompok budaya di kotaan itu loh. Kelompok aku ya. Kelompok kamu kelompok aku. Di sini loh. Pertanyaannya
tentang suku bangsa. Siap? Siap. Siap? Salam semangat. Sabar, sehat, semangat. Semangat. Ini ulangi. Salam semangat. Sabar, sehat, semangat. Lagu yang kedua yaitu tentang suku bangsa di Indonesia. Berdiri boleh? Berdiri ya? Berdiri ya semuanya ya? Suku bangsa Indonesia, inilah sebagiannya. Mayoritas Mandailing, Melayu, Laut, Mentawai, Minangkabau di Sumatera. Jawa, Sunda, dan Betawi, Osing, Tangger, dan Baduy. Itu suku Pulau Jawa, Sasak, Bima di NTB, Alosan di NTB. Pulau Kalimantan, ada Dayak, juga Banjar. Kalau yang di Sulawesi ada suku Toli-Toli, Toraja, dan Kepulauan. Juga pindah ke Maluku, sukunya bernama Aru. Kalau Penwayahu, kalau di Papua ada Esmakia dan Monika. Kembali dulu. Kembali. Sudah senang? Sudah. Lagi?
masing-masing jelaskan nama serta makna yang terkandung dalam tarian tersebut. Makna tari becak mempunyai makna dari arti kepercayaan Tuhan. Makna tari pendek, bentuk tariannya yang digunakan untuk persembahan leluhur. Sudah. Kelompok suku sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Adakah kelompok budaya atau kelompok adat yang ingin bertanya kepada kelompok suku? Ya, Mbak. Rumah adat Musalaki. Apa arti dari rumah adat Musalaki? Arti dari rumah adat Musalaki adalah ketua, Laki adalah adat. Jadi rumah Musalaki adalah rumah ketua adat. Ya, Mbak Mer. Ada lagi? Kelompok adat? Kelompok suku ada lagi yang mau ditanyakan? Yuk. Kelompok adat? Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok suku? Tak ada? Ya, Mbak Deca, Mbak Kanza? Maka tidak guna dan ini sebagai rumah adat harus dilestarikan. Ada lagi? Ada lagi kelompok lain yang mau bertanya dengan kelompok suku? Tak ada? Tak ada? Oke, untuk kelompok suku silakan dipersilakan duduk. Tepuk tangan dulu buat kelompok suku.
simbol persatuan dengan pencipta. Mbak Ida, maaf. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Fandi? Angklung alat musik dari Jawa Barat, apakah kalian bisa mempraktekkan cara mainnya? Cara memainkan angklung digoyangkan seperti ini dan akan mengeluarkan suara yang beraneka ragam. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mbak Siva? Rumah adat dan lain-lain. Namanya rumah adat Nusalaki. Namanya rumah adat Nusalaki. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompoknya budaya? Untuk kelompok budaya? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan untuk kelompok budaya bisa duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok budaya. Yang terakhir kelompoknya Mbak Deza, kelompok ada. Silakan maju ke depan untuk mempersiapkan hasil diskusi kalian. Yang lain silakan ya. Yang lain Mbak. Terdapat dua harian daerah yang berasal dari dan masing-masing beragam nama dan makna yang terkandung dalam tari tersebut. Tari juga mempunyai arti kebudayaan nama Tuhan yang tercermin dalam tindakan ramah yang berdoa dan meminta tolong atau lewatan. Tari pendek. Bentuknya tari diayunkan mengular-ular atau bahasa Tayada. Terdapat beberapa alat musik yang berasal dari Jawa Barat dan masing-masing jelaskan cara memainkannya. Jawabannya? Nomor 2 silaku, nomor 6 silaku. Cara mainkannya tidak dipukul atau digoyangkan. Sudah? 3 tahun sudah dibaca? Bukanlah rumah yang merupakan rumah dan bukan negara ikut dan jelaskan apa yang kamu ketahui dari rumah adat tersebut. Rumah adat NTT namanya rumah adat Nusalaki, memiliki bentuk rumah panggung. Sudah selesai dari ketiga soal? Itulah tadi presentasi dari kelompok ada. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kelompok ada, kelompok budaya atau kelompok suku? Mas Fado? Ya. Terbuat dari apa alat musik angklung? Alat musik angklung terbuat dari bambu. Alat musik angklung terbuat dari bambu. Itu jawabannya Mas Faris. Ada lagi? Ya, Mas Faris. Dari tari kecak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Mas Arif? Apa arti dari tari pendek? Pendek. Apa arti dari pendek? Bentuk tarinya yang diayunkan untuk leluhur atau bahasa Tayada. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kelompok ada silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok ada. Nah, kalau sudah, kalian tadi kan sudah menjawab
apabila kata tersebut digabungkan maka akan menjadi kedua adat. Karena rumah musolati merupakan sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal utama dari kepala suku dalam masyarakat suku Andirios. Fungsi utama dari rumah adat NTT adalah untuk menjadi tempat tinggal dari kepala suku, terutama suku Andirios. Tidak hanya itu saja, rumah adat ini juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai ritual seperti upacara adat, musyawarah dan kegiatan yang lainnya. Itu adalah sejarah dari rumah musolati. Selanjutnya yaitu alat musik daerah. Pertanyaan tentang alat musik daerah di Jawa Barat. Yang pertama tadi kalian menjawab angklung. Nah, silakan Mbak Deca untuk membaca. Aku merupakan alat musik awal Jawa Barat yang terdiri atas 2-4 tabung bambu yang digantung dalam bingkai bambu pula. Ikatnya menggunakan tali rotan. Tabung ini dipangkas dan dipotong dengan hati-hati oleh pengrajin angklung ahli demi menghasilkan nada tertentu. Kita hanya perlu menggoyangkan angklung untuk memainkan, karena goyangan jari kita akan menimbulkan nada. Alat musik angklung berkaitan erat dengan adat istiadat. Identitas budaya dan seni di Indonesia. Alat musik ini biasa dimainkan saat upacara tertentu seperti penanaman padi panen sampai Itu adalah alat musik angklung. Cara mainkannya digoyang-goyang seperti video yang pertama tadi. Ya, yang terakhir. Alat musik angklung itu cara mainnya digoyang-goyang. Dan akan suaranya akan berbeda-beda. Yang ketiga yaitu yang dari Jawa Barat lagi yaitu jenglong. Jenglong, ya. Merupakan salah satu instrumen alat musik Sunda. Sunda ini di Jawa Barat. Jenglong adalah jenis alat musik khas Jawa Barat, memiliki fungsi pembuat nada dasar dan kerangka lagu pada seni gamelan. Kalau di sini, nek kalian itu main barongan di depan, itu kan ada toh. Nah, kalau di sini namanya apa? Toli. Kalau di barongan. Nah, kalau di Jawa Barat itu namanya jenglong. Beda nama saja. Yang ketiga yaitu tari kecak. Dalam soal tari ini, tari kecak. Gimana tari kecak? Udah pernah lihat? Nah, suaranya itu tidak dari alat musik, tetapi dari suara mulut yang memainkan tari kecak.
kelompok lagi, tapi perorangan. Ya. Di sini kriteria minimal dari soal ini adalah 70. Di mana nanti kalau di bawah 70 ada soal religi, kalau di atas nanti kalian ada soal pengayaan. Oke. Untuk bobot soalnya ada 5 soal pilihan ganda. 1 soal nilainya 20, berarti kalau 5 soal 100 sekali. Di sini jawabannya. Tulis nama dan nomor absen. Nama nomor absen. Nama, kelas, nomor absen, jangan lupa. Itu siapa? Di bawah. Disimak ya jawabannya ya. Bu Nima kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan soal. Disimak jawabannya. APD-nya. Oh, digerak dulu.
adat yang harus dilestarikan. Semua tarian adat itu kan ada di Indonesia, berarti semuanya harus dilestarikan. Jawabannya adalah D. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia. Indonesia terkembang dari Sabang sampai Merauke. Kita sebagai warga negara yang baik, sikap kita terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah A. Menjunjung rasa persatuan dan kesatuan, B. Merusak rasa persatuan karena dengan berbagai adat istiadat yang berbeda, C. Acuh terhadap rasa persatuan dan kesatuan, D. Saling mengejek. Jawabannya A. Langsung ya, yang ketiga. Langsung aja ya, yang ketiga jawabannya D. Ya. Jawabannya D. Yang keempat, ada banyak pulau yang ada di Indonesia. Di antaranya ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila, Indonesia mampu menjadi negara besar dan kuat dengan berbagai keberagaman di dalamnya. Apa yang terjadi jika antara warga negara tidak tercipta saling menghargai? Terpecah belah. Jawabannya B. Oke, yang terakhir langsung aja. Yang terakhir jawabannya adalah D. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Apakah simbol dan makna sila kelima dari Pancasila? Yaitu jawabannya D. D. Jawabannya padi dan kapas melambangkan negara yang adil dan mencapai kemakmuran. Kalau sudah hukumnya ditulis di atas. Ya, betulnya. Ya, B. Betulnya ditulis di atas. Sudah? Ya, di atas satu. Ya, Tunggal
pembelajaran yang kita laksanakan ya dari pagi sampai sekarang, pembelajaran apa yang kalian dapatkan? Apa? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang apa Mas Faris? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat. Apa lagi? Mas Rado, yang keras Mas Rado. Indonesia memiliki banyak pulau. Apa lagi? Indonesia memiliki banyak suku. Indonesia memiliki banyak suku. Ada lagi? Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia adalah bangsa yang besar. Ya. Dalam pembelajaran kali ini yang kita laksanakan, bagian manakah pelajaran yang kalian sukai? Menonton video. Apalagi? Maju ke depan. Maju ke depan. Berdiskusi. Berdiskusi. Apalagi? Menyanyi bersama. Menyanyi bersama. Ada lagi? Menari bersama. Hah? Menari bersama. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Ada lagi yang kalian senangi pada pembelajaran kali ini? Mengamati video. Mengamati video. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini tentang keberagaman suku bangsa, pelajaran apakah yang kalian belum pahami anak-anak? Sudah paham, Bu? Sudah paham? Yang lain? Sudah. Yang lainnya? Sudah. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Nah, sekarang Bu Lima mau tanya, untuk pembelajaran yang berikutnya, ya, untuk pembelajaran yang berikutnya, pembelajaran seperti apakah yang kalian inginkan ya Mbak Wen? Sikap dan perilaku yang menjaga dan merusak kebinekaan. No, pembelajaran seperti apa? Pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan besok pagi? Seperti ini lagi, Bu. Seperti ini lagi itu yang bagaimana? Nyanyi, Ah, terus? Ya, terus? diskusi. Nah, terus? Ya, maju ke depan lagi. Terus apa lagi? Gimana? Mengamati video. Mengamati video seperti ini tadi ya. Oh, pembelajaran besok intinya kalian seperti
untuk tidak coba mandiri, gotong royong, kreatif, kritis. Di sini dalam satu poin berakhlak mulia, ya. Di sini artinya apa? Kalian harus menjaga sopan santun kalian sebagai seorang siswa. Kepada yang lebih tua itu menghargai, kepada yang lebih tua itu kita harus sopan, kepada yang lebih muda kita harus menghargai. Oke, komen. Dimanapun di setiap saat kita sebagai siswa yang baik harus bersikap sopan santun kepada siapa saja. Oke, itu pesan dari Bu Lina. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Silakan Mas Pandi pimpin doa. Surat berdiri, memberi salam kepada buku,